Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Amin. Nah, tadi sebelum kesini ngapain? Kegiatannya apa? Mancing. Mancing. Mancing ya? Yang lain? Main apa? Main apa? Main apa? Sekarang main di depan. Sekarang Asmil tadi main apa? Main mana? Oke. Nah, sebelum kita mulai, di sini siapa yang mau jadi ketua? Tunjuk aja ya. Tuh yang pakai baju biru, dongker. Jadi ketua ya. Dan siapin dulu teman-temannya. Berdoa dulu sebelum mulai. Ista'in. Ikra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilman warzuqni fahman waj'alni minal rasyidin. Nah, di sini sudah tahu belum nama kakak siapa? Belum. Nah, di sini nama kakak Olvian ini bisa dipanggil Kak Ovi. Kakak dari UIN Bukit Tinggi jurusan Pendidikan Teknik dan Konseling. Nah, di sini kan kakak belum tahu nih nama adik semua siapa. Jadi boleh perkenalkan dirinya sama sebutkan sebutkan negara mana yang pengen dikunjungi. Oke, bisa ya? Dimulai dari sebutkan namanya, nama lengkap, dan sebutkan kota apa negara mana yang pengen banget dikunjungi. Siapa? Ivaldi. Negara mana yang mau dikunjungi? Singapura. Lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Bisa mengingatnya negara yang dikunjungi Thailand. Lanjut sebelah. Perkenalkan, nama saya Abdul Nomad. Bisa dipanggil Taufik. Negara yang ingin dikunjungi Arab. Lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Arianto. Bisa dipanggil Hari. Negara yang dikunjungi Arab, sama ya guys. Terus sebelah belakang. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Biasa dikunjungi Alhamdulillah. Negara yang ingin dikunjungi Jepang. Oke, lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Sutra, bisa dipanggil Fandi. Negara yang dikunjungi Korea. Lanjut sebelah. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Bisa dipanggil negara. Sebelah. Perkenalkan, nama saya Fernando. Bisa dipanggil Reten. Negara yang ingin dikunjungi Filipina. Malaysia. Filipina. Filipin. Apa dengar Filipin? Filipin. Lanjut kakak sebelah belakang. Perkenalkan, nama saya Wafi Eliza. Bisa dipanggil Hafik. Negara yang pengen saya kunjungi Malaysia. Lanjut kakak sebelah. Perkenalkan, nama saya Melita. Saya pengen negara yang dikunjungi Arab. Jadi kakak pengen ulangi ya nama-namanya. Nanti yang di depan tadi Rifal, Aznil, Taufik, Ari, Habil, Fandi, Abrar, Revin, Wafid, sama Irma. Dah. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang kita mau ngapain hari ini? Nah, kita akan yang belakang apa nggak? Sampah.
Nah, kita bakalan ngelakuin bimbingan klasikal. Sudah pernah dengar belum? Bimbingan klasikal itu apa? Nah, Pernah. Coba kamu tanya. Yang kalian tahu tentang bimbingan klasikal itu apa? Taufik? Siapa tadi? Adi? Apa tadi? Bimbingan secara kelompok terdiri dari 10 orang. Salah. Itu BKP. Kalau itu BKP benar. Kalau ada bilang, tapi kalau bimbingan klasikal itu satu layanan konseling yang terdiri untuk satu kelas. Siapa tadi namanya? Rival. Taufik, maaf ya kak. Nah, bimbingan klasikal itu dilakukan untuk satu kelas karena kita di panti asuhan kita akan melakukan semuanya, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, sama 12 kita gabung semuanya. Nah, bimbingan klasikal ini nantinya kita akan membahas materi. Nah, materinya tata krama. Nah, tata krama. Tata. Apa ini? Kalau krama? Berarti kalau digabung? Nah, aturan kesopanan. Nah, tata krama ini aturan yang berlaku dalam pergaulan manusia, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan tempat kalian tinggal. Tata krama itu pasti dipakai dimanapun kita berada. Pertama, ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu nggak tata krama dalam berbicara? Apa? Bisa. Yang lain? Yang paling umum? Yang paling umumnya? Nah, benar. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang nampak nggak ini? Pasti nampak. Terus yang kedua, maaf, tolong, terima kasih. Ini sudah paling umum kan? Maaf digunakan untuk kapan? Kita bersalah. Ketika kita melakukan kesalahan. Tolong, Kita minta tolong kepada orang lain. terima kasih. Kita sudah Bisa. Nah, kakak mau minta tolong sama Taufik. Coba tulis buat kata-kata yang awalnya maaf. Tadi kan kalau kata maaf tadi apa tadi? Kalau kita melakukan kesalahan. Coba kata-katanya gimana sih kalau maaf itu? Kalimatnya? apa ya? Gimana kata-kata ngomong maaf itu bagaimana? Maafkan saya. Kalau tolong, Ari. tolong aku menghapus suara tulis. Bisa. Terima kasih, Rival. Terima kasih dengan saya. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi Abrar? Siapa tadi yang ngomong? Hari. Untuk Rival gimana? Terima kasih. Oh, ini jarang ngomong terima kasih. Gimana? Terima kasih. Bagaimana cara ucapnya? Ya, bisa. Lanjut.
Aku kok. Iya, berbunyi. Selanjutnya, tidak menjela pembicaraan. Arti kata menjela ini paham nggak? Baik. Memotong. Maksudnya tidak menjela pembicaraan. Misalkan ada orang lain ngobrol. Nah, tiba-tiba kita masuk kayak ngomong, orang lagi ngobrol nih berdua nih. Tiba-tiba si Asdil langsung aja datang. Kak, ini. Sedangkan yang duanya lagi ngomong. Kita nggak tahu mereka lagi bahas penting atau tidak. Penting atau tidak pun kita nggak boleh memotong pembicaraan orang lain. Walaupun itu sama teman, sama orang tua, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang selanjutnya, tidak keras-keras. Ngomong itu harus bernada. Ada intonasinya. Jadi kalau ngomong, ingat intonasi itu bagaimana? Ada yang tadi kata si Ari tadi apa, Ari? Yang tadi? Yang mendaki-daki itu. Bagaimana contohnya? Turun. Mendaki itu ke Ranggare, mendetak ke Semogadang, melayang semua kecil. Meliring turun. Iya kecil ya. Rasakan. Yang kecil. Nggak deh, yang turun baru kecil. Ya, nah. Terus selanjutnya menjawab saat ditanya. Maksudnya ini gimana? Menjawab saat ditanya. Apa Asdil? Apa tadi Asdil? Menjawab saat ditanya. Misalkan ada orang lain bertanya sama kita, dijawab, bukan menjawab. Paham kan kata-kata itu? Bukan asal menjawab, tapi kalau orang nanya sama kita, jawab. Jangan diem aja, jangan cuek aja. Itu kan etika dari kita berbicara. Selanjutnya, yang kedua, tata krama dalam makan. Yang pertama, tidak mengunyah dengan berisik. Paham nggak itu maksudnya apa? Apa? Ari. Nah, ngecap. Makan tuh apa? Apa bahasanya? Mencapa. Mencapa. Mengecap ya bahasa Indonesianya. Nah, tidak mengunyah dengan berisik. Apalagi kalau kita makan di tempat umum. Ada nggak di sini yang makan? Iya. Ada nggak di sini yang makan kan? Kalau makan di sini sama-sama atau sendiri-sendiri? Sama-sama. Ada nggak di antara teman-temannya yang makan misal? Single. Nah, misalkan nih teman-teman adik-adik semua dengar temannya mengunyah dengan kayak gini, ditegur. Jangan lagi mengunyah kayak gitu. Baik-baiklah mengunyahnya. Yang kedua, memuji masakan orang lain. Jangan diomongin depan yang ramai, ngomong secara langsung. Misalkan tadi kan kata kamu kalau nggak enak makanannya, ngomongin secara berdua. Tadi makanan kamu nih kurang garam, kurang asin, ambar. Jangan diomonginnya dengan depan orang banyak, karena itu dapat menyakiti hati yang masak. Nanti nggak mau dimasak lagi gimana? Bagi ibunya. Ada nggak di sini yang pernah kayak gitu? Sekali juga lagi. Iya. Yang ketiga, menghabiskan makanan. Tadi pagi makan nggak? Makan apa? Sebelah nasi. Siapa yang nggak habis makanannya tadi? Iya, Asdil. Kenapa nggak habis Asdil? Ayah. Kenapa nggak habis? Pade? Topik. Oh ya, Topik. Kenapa nggak habis? Ada. Ade. Nah, lanjut.
Yang ketiga yaitu berkunjung. Yang pertama, tidak berkunjung terlalu lama. Ketika kita berkunjung ke rumah teman, ke rumah dia, ke rumah teman-temannya, kita tidak boleh berkunjung terlalu lama. Misalkan dari pagi kita udah ke rumah teman nih, siang belum pulang, sampai sore sampai malam. Ada yang pernah kayak gitu? Enggak lah. Hari-hari sih sambil Mari kan. tidak berkunjung terlalu lama karena kenapa? Ada nggak yang tahu alasannya? Karena Bagus. Karena yang pemilik rumah itu nantinya ada kesibukan lain, entahlah dia mau masak, entahlah dia mau mencuci. Gara-gara kita dia ditanya hal itu. Ya memang kalau pemilik rumah itu nggak bakal ngomong langsung sama kita, tetapi kita harus pandai membaca gerak-gerik mereka. Misalkan mereka udah berasa busuk atau mukanya sudah masam, lebih baik kita pulang. Jangan terlalu lama di rumah orang. Selanjutnya, tidak memasuki tempat pribadi tanpa izin. Apa di tempat pribadi itu apa? Apa? Sambil kamar. Di sini kamarnya berapa satu orang? Satu kamar itu berapa? Dua. Siapa di sini sekamar? Berdua tuh. Ari sama siapa sekamar? Sama Rehan. Nah, misalkan si Taufik nih. Si Taufik pengen ke kamarnya si Ari. Pengen minjem apa gitu, minjem pena, minjem baju. Pernah nggak si Taufik masuk kamar si Ari tanpa izin? Kalau udah teman mah nggak apa-apa, tapi kalau sama yang lain jangan, karena takutnya ada yang hilang. Karena kita masuk terakhir, si Taufik masuk terakhir nih. Si Taufik memang benar-benar nggak ada yang bilang apa-apa, tapi karena kita masuk terakhir, yang salah siapa? Taufik, iya kan? Padahal Taufik nggak bilang apa-apa, tapi karena Taufik udah nggak izin, udah asal masuk kamar, udah nggak izin, terus tiba-tiba baru hilang yang disangka pasti si Taufik. Selanjutnya, tidak memakai sepatu kotor dalam rumah. Siapa di sini masih kayak gitu? Ari. Cinta aja kok. Kemarin nanti yang cinta kan kamu ada orang itu kan dalam rumah. Tapi kamar gitu. Di sini pakai piket itu nggak? Iya. Iya, piket kamar atau piket rumah semua? Kamar dan surang. Oh, berarti piket apa dong? Piketnya ruangan. Ruangannya di situ dibersihin. Ya. Yang dicuci piring siapa? Surang. Sudah. Nah, tidak memakai sepatu kotor dalam rumah. Ini misalkan apalagi yang piket. Yang piket hari Senin si Agnil. Pasti Agnil bertanggung jawab atas kebersihan apa namanya ini panti asuhan kan. Tiba-tiba nanti si Pandi masuk dengan sepatu kotor. Agnil marah nggak? Ah enggak. Itu Agnil ya. Agnil pasti marah tuh dia. Sepatu kotor, si Pandi masuk di rumah dengan sepatu kotor. Si Aznil udah ngepel, udah sapu rumah. Tiba-tiba Pandi masuk dengan sepatu kotor. Selanjutnya, dalam penampilan. Nah, kalau dalam penampilan ini pakaiannya harus sopan, bersih, dan pantas untuk dipakai. Pantas untuk dipakai ini maksudnya misalkan dalam acara atau acara ulang tahun, dalam acara pengajian setelah Jumat. Nah, pakaian itu harus disesuaikan. Jangan pas pakaian kita mau
kalau Jumat pakaiannya pakaian kaos oblong. Kayak pakaian celana itu, celana apa namanya? Dipakai Revin tuh? Nah, levis. Boleh nggak selalu pakai celana levis? Tidak. Yang cocok hari. Jadi pakai. Jadi pakaian itu harus sopan, harus bersih dan wangi. Terus juga tolong jaga kebersihan ketiak ya. Ya, bisa kan? Jaga kebersihan ketiak. Karena ini kan masa-masa puber nih, masa-masa emang lagi meningkatnya hormon. Jadi tolong jaga kebersihan ketiak. Nih kakak kasih tahu nih tentang kakak kita tentang kakak kan perempuan kan. Nah kakak kasih tahu ya, perempuan itu nggak suka sama yang bau badan. Nggak perempuan aja, yang laki-laki suka nggak sama orang bau badan? Kakak perempuan nih, kakak bau nih, suka nggak? Nggak nyaman kan? Nah jadi tolong jaga kebersihan. Tapi misalkan kita penampilannya biasa aja, kita wangi, bersih, pakaiannya sopan, itu pasti ada nilai plusnya bagi mereka. Tapi kita pakainya bagus nih, mahal, rupanya bau badan, itu nggak bakal ada orang yang mau dekat, pasti menjauh. Kelima, terakhir, masker nampak? Enggak ya? Itu beda. Siap. Baru bukan pilihan. Masalah dikira-kira. Yang kelima, sosial. Yang pertama, toleransi. Ada yang tahu toleransi? Apa? Kabil? Kabil, toleransi apa, Kabil? Andi? Banyak tapi Toleransi itu apa? Menurut Kabil? Siapa yang tahu kasih dia? Siapa yang tahu kasih dia? Toleransi itu apa? Boleh lah. Coba lah, kalau salah nggak apa-apa. Namanya belajar, kakak pun juga masih belajar. Angkat tangan, angkat tangan terus bilang, Kandi, toleransi apa? Saling menghargai. Saling menghargai sama? Saling menghargai sama manusia. Olahraga sama? Gitu. Semua orang lain. Kamu ya. Toleransi. Dah, ambil tepuk tangan untuk Kandi. Kandi dapat reward dari kakak ya. Ini tinggal 2 orang lagi. Toleransi, betul tadi yang dibilang Kandi. Toleransi itu saling menghargai sesama manusia. Nah, tadi katanya kan manusia itu dalam apa? Dalam berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Emang sesama manusia, tapi kita tuh tidak boleh saling menghargai sesama semua manusia. Wah itu dia beda agama, beda suku, beda ras, beda warna kulit, walaupun apapun itu yang berbeda. Yang kedua, membantu teman. Membantu teman dalam kesusahan. Misalkan, nggak membantu teman pas ujian boleh nggak? Membantu teman dalam ujian. Bagus Dalam bersama. rival boleh nggak? Boleh. Asnil, Oke, bisa. Boleh. Adil, Boleh kak. Adil. Apa? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini yang benar. Gak boleh dalam ujian. Boleh. Ya, Kalau kenapa sama boleh? lulus saling membantu. Kenapa boleh? Kenapa boleh Adil? Kalau kita kan sama teman kak, teman itu kan sama-sama lulus kak. Gak mungkin 3 orang kak. Iya. Itu kalau dia nggak bisa salah siapa?
Kalau dia nggak bisa jawab, salah siapa? Terkadang pemikiran seseorang berbeda. Cara memahami seseorang berbeda. Emang berbeda-beda. Tapi kan kalau kita ujian dikasih waktu untuk belajar. Berbeda-beda pemikiran. Jadi satu untuk kemenangan di masa depan. Tapi ya nggak boleh. Nggak boleh. Terus yang ketiga, tidak menyakiti perasaan orang lain. Tidak menyakiti perasaan orang lain. Contohnya, ketika kita lagi ngomong, mencaci maki, membuli. Ada di sini yang apa membuli? Mari. Ada di sini? Mari. Siap dah? Enggak. Korban membuli? Korban bullying? Enggak korban, enggak. Nah, itu. Nah, jadi yang kelima tadi nih. Yang kelima tadi, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Tanpa lihat ini. Tanpa lihat penulis. Mari. Banyak apa tulis enggak? Ya, dua lagi. Dua reward lagi dari kakak. Pagi tadi udah. Apa lagi? Menyimpulkan materi hari ini tentang tata krama. Apa tadi contohnya? Dalam makan apa? Berkunjung di mana? Pakaian di mana? Coba dua lagi. Pandi udah ya Pandi? Coba berdiri, dijelaskan. Tadi bisa? Gak perlu semuanya, tapi apa yang didapat dari materi ini? Kasih waktu 5 menit untuk memahami. 5 menit untuk memahami. 5 menit ya. Belum mana? 3 menit. Ayo 3 menit cepat. 3 menit yang untuk memahami. Tapi kalau nggak ada, kalau mau tapi kalau tetap nggak ada, Fandi maju boleh. Jadi berdua. Kalau nggak ada, cepat 2 lagi. Atau tunjukkan deh. Lari berdua boleh enggak? Boleh. Tapi gantian ya. Pertama hari. Enggak, enggak usah sama. Halo. Nggak boleh lakukan terus sebelah sana. Dari sana. Lihat teman-temannya. Tentang krama itu tata itu adalah krama kesopanan. Jadi tentang krama itu pertama. Nggak boleh dong. Berbicara, kita dalam berbicara memperhatikan orang yang lawan bicara kita. Seperti tidak seperti orang tua, kita harus menggunakan kata yang menghargai kata yang menghargai orang tua yang tepat. Dalam yang sama rata boleh berkata-kata dia maunya. Hari. Udah. Kecuali menyinggung perasaan seorang membuat hati orang sakit. Dan juga yang kecil disayangi, dicintai dan dicinta. Dalam makan. Kalau dalam makan itu nak bilang Jangan langsung bilang. Indonesia. apa? Dapat bahasa Minang apa? Cepat, kemudian nggak boleh cepat. Nggak boleh dalam makan, nggak boleh berbicara. Makan nggak boleh berdiri. Gak berkunjung. Gak berkunjung. Dalam kunjung itu nggak boleh lama. Nggak boleh lama. Harus memperhatikan waktu. Kemudian tidak pakai sepatu pas kotor. Harus minta izin pas tempat pribadi. Apa lagi? Penampilan Penampilan harus rapi, rapi dan tidak kusut dan tidak bau, tidak tidak bau ketiak. Sosial, toleransi itu Sesama menghargai sesama makhluk hidup, manusia, dan itu kan manusia. Aduh. Membantu teman, teman saat ujian tidak boleh. Tidak boleh jadi. Membantu teman saat terjatuh. Membantu teman mengerjakan PR. Itu orang kasih.
sini ada 7 orang nih. Bergerak sebaris agak hampir. Ini Pak. Enggak. Nih, gamenya itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Udah ada pernah nggak? Nah, Pernah. Coba bagaimana, Abil? Pagi 1, juga Iya. 2, siang 2, sore 3, malam No. 0. Malam no. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa di sini Asli deh? Bagi 2 kelompok. Ini 4. Si Asdil mana ya, si Asdil? Skor. Misi. Musik bro. permisi tadi. Permisi tadi. Kamu nggak? Kamu juga. Udah lama. Cara sana biar ada 7 hari. Ini biar 3 kan? Kami 3 Oh, mas. tiga. Mantap. Jadi tambah enggak? Gua satu ini. Gini. Apa namanya? Balik Dulu. belakang, balik belakang. Panjat. David, Satu berpanjang. Sedikit. kamu geser lagi si Taufik, geser sini. Dah, stop. Nah, mainnya tuh gini. Aduh. Kebenaran sama kebalikan. Nah, kebenarannya gini. Kalau maju, mundur, maju. Itu kebenaran ya. Ingat, kebenaran sama kebalikan. Kalau kau bilang pertama yang kebenaran, kalau kau suruh maju, lompat ya. Kalau kau suruh mundur. Kalau kanan, kiri. Paham? Oke. Kita coba. Kalau kebalikan, kalau kau bilang maju gimana? Mundur. Mundur. Kalau kau bilang mundur, Maju. Nah, paham kan? Nah. Coba ya pegang pundak kawannya. Mulai ya. Kebenaran. Maju. Kanan. Kata gitu juga. Oleh. Kanan. Taufik lambat kena ya, kalau yang lambat gerakannya salah terus kena. Tak buat. Kebenaran ya, kebenaran. Belakang. Mundur. Maju. Kiri. Nah, ini kalau kebalikan, dengar kebalikan. Maju. Mundur. Kiri. Kalau kiri berarti kanan, kebalikannya. Kalau kanan berarti kiri, kebalikannya. Kita mulai lagi. Fokus. Kebalikan lah. Nggak tahu. Nggak tahu nih. Makanya dengerin apa Kak bilang pertama. Kebenaran. Mundur. Maju. Kanan. Salah. Tiga kali kesalahan ya. Cepat ya. Alhamdulillah bentuk Masih kebenarannya nih. Maju. Kebalikan. Kanan. Dua. Ulang lagi kebalikan, masuk kebalikan. Maju. Mundur. Kiri. Satu, ini udah satu. Kelompok si Hadu udah satu. Masih 2-1 ya. Ini masih kebalikan. Kebenaran. Maju. Mundur. Kanan. Berarti yang menang kelompok si Hari. Yang kalah mau kasih hukuman atau enggak? Yo. Yang menang boleh kasih hukuman itu yang kalah. Nyanyi. Kalau hukuman yang kalah. Dah, tadi kan kita udah bahas tentang kata ramah.
jadi tadi terima kasih yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Nah, di sini aku mau tanya bagaimana perasaannya ketika udah membahas materi ini? Senang. Terus? Terus senang. Rivalda senangnya? Bergembira. Asik. Asik. Nah, terima kasih sama adik-adik udah mau untuk membahas kita materi hari ini tentang tata krama. Harapan kakak untuk kalian semua, semoga tata krama adik-adik semua ini diterapkan di kehidupan masing-masing, di kehidupan pribadi, walaupun di sekolah, di panti asuhan, di kamar, di rumah masing-masing. Tolong diterapkan tentang tata krama yang udah kita bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai kan? Nah, tadi sebelum kesini ngapain? Halo, la segar. Halo. Besok sekolah ya, masuk jam? Kenapa pulang? Udah ujian? Kapan ujiannya? Ujian mid ya? Oke. Nah, jadi tujuan Van untuk menemui kakak apa? Muslim individual ya? Kita langsung aja ya. Sebelumnya itu Van kesini sukarela atau sukarela? Nah, di sini kamu jelasin lagi, Van tidak perlu takut kalau sana itu bakal tersebar oleh siapapun. Karena kakak juga izin untuk mengkonseling Van, dan juga Van jangan khawatir kalau misalkan teman-teman kakak atau teman-teman Pandi nanti akan tahu informasi tentang Pandi. Jadi Van di sini bisa cerita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dan juga tidak ada yang dikurang-kurangi. Bisa? Dan juga Van tadi juga bilang untuk sukarela datang ke sini, kakak terima kasih karena Van sudah sukarela untuk konseling individual bersama kakak. Kita langsung masuk aja ke konselingnya. Nah, cerita masalah apa yang sedang Van alami hari ini sekarang? Salah di sekolah. Di sekolah. Kenapa masalah sekolahnya? Masuk ke ruang KS. Masuk ke ruang KS. Kenapa? Dan kapun dan juga masalah. Apa? Di badan doa ada masalah. Masalah apa? Tidak. Tidak tuh. Udah periksa ke dokter atau apa? Jadi apa yang dirasain kalau di sekolah? Sakit. Atau ada kejadian yang membuat dadakan sakit? Apa? Waktu kelas 6 sebelum itu jatuh ada juga. Kejadiannya bagaimana? Boleh diceritain kejadiannya? Lalu waktu berangkat pantai dan rayu kawan semua maka itu yuk terambil jentuhan dia nak semangat itu kos apa ini besok kira kamar kadang-kadang pas najuk doh tak haji dia ada orang main desa macam terlagi luas dan kencang tapi dari sana itu Oh itu mata orang atau apa? boleh kak boleh lalu itu Apa yang kena waktu itu? Kepala? Kena badan apa? Kena oda stangka atau? kalau dadu itu kalau dadu sejajar di tanah ya Pas ya? Waktu itu tahu nggak keluarganya Bapak? Enggak. Tapi kan Hondanya ada yang apa nggak? Ada yang Honda ada lecet. Apa nggak ditanya sama keluarganya? Kenapa ini Hondanya lecet? Gimana? Kenapa nggak cerita sama orang tuanya? Jadi sampai sekarang belum tahu orang tuanya tentang ada dan belum pernah diobatin. Waktu jadi kan kejadian kelas 5 atau kelas 6 ya. Waktu itu udah ada nggak terasa sakit apanya?
lain. Nah, parahnya sekarang. Orang kan ini. Cuman apa ya, nyeri gitu ya. Cerita ke teman ada. Kenapa? Mana sih tuh? Ya mana tahu kalau cerita ke kawan kan nanti bisa bantu saya cari tahu. Kamu kan bisa dibilang kan kamu masih ke SMP. Kelas berapa sekarang? 3. Kelas 3 SMP. Kan masih pandemi hidupnya. Masa takutnya terjadi yang serius di dadanya gimana? Ada sih tuh. Apa? Gimana ini? Tunggu bentar ya. Wih, gimana ini? Wih, kayak mana ini? Bentar aja nanti kami sini. Tapi lah, aku lagi bom. Nah, terus waktu itu kan nabrak siapa? Nabrak papa. Kakak. Nah, jadi sekarang kan punya masalah setiap hari ke UKS setiap hari ya ke UKS? Dalam seminggu enggak dapat 3 kali. Sesaknya tuh sesak kayak gimana sesaknya? Banyak baru. Kayak apa? Banyak baru. Tuh kan nggak bisa lagi lanjut belajar kalau kayak gitu. Bisa. Kan aktif merokok nggak? Di kelas ini sana. Sekarang nggak lagi. Cuman ada emang nggak pernah lagi merokok atau sesekali merokok? Sekali atau belum? Sekali. Sekali, tapi nggak sesering dulu. Coba Van bilang sama sama orang tuanya emang nggak mau. Itu takut loh, di dada ini kan banyak kali organ-organ penting. Takutnya kena hal yang benar-benar fatal gitu. Pagi udah sampai sesak gitu lah maunya. Hah? Gua aja. Itu kapan? Gitu gitu. Kapan? Kapan itu pikiran? Mama kerajo di rumah. Kalau apa kerajo? Kerajo di? Bilang di bangunan. Tapi kan anak kemana? Kamu. Adik di Siko ya? Adik tahu itu pernah itu. Adik tahu kan pernah itu dari motor. Dia udah terus. Sekarang kan bawa motor nggak kesini? Motornya di mana? Banyak. Jauh dari sini. Kalau sekolah di mana? Oh jauh. Oh di sini ya? Pas sekolah apa? Kalau misalkan malam minggu kan main tuh pakai Honda siapa? Wah, Honda nanti. Tadi jemput dulu ke sana. Baru pergi. Pihak pondok tahu nggak pandai bawa motor? Pihak pondok tahu nggak? Enggak. Kalau tahu kenapa? Kecilnya orangnya. Padahal sederhana. Emang pernah ada di mana itu? Dia kata apa buat Di mana di kerjaan ke sini apa di sekolah? Siko kerjanya. kecilnya kayak ini orang kayak aku mari tinggal malah hebat saja jangan yang misalnya kayak contoh coba sekarang 39 Pernah Siko di kerjaan itu? kalau tidak salah ya kalau tidak salah ada bilang aku ada bilang tidak salah ya dia bilang ya nggak usah tidak salah tapi mana salah kan ya bilang Iya begitu, kalau salah ya terima. Kalau nak salah ya serah lah mau terima atau dilawan terserah dia awak gitu. Kalau emang salah dia coba melawan. Tapi kalau orang tua apa namanya itu? Oh ya. Nanti kan bilangin ya. Kak, selain itu ada nggak lagi masalah? Selain itu?
Ada lah. Aku nggak tahu loh kalau itu tuh. Nanti akak gini kalau bilangnya, kalau misalkan Van masalahnya itu tentang sakit-sakit itu, nanti akak bilang nanti kalitan kasus ke dokter aku suruh lagi gitu kan. Sedangkan Van nggak mau ke dokter kan. Misi orang tua sih nggak mau. Nah, gimana akak lagi gitu? Kalau akak guru BK tahu nggak paham juga kan. Kalau Van cerita tentang masalah cinta, masalah keluarga, masalah pertemanan bisa. Kalau masalah tentang sakit-sakit itu nggak pernah BK gitu. Nanti agak rujuk kan ke dokter jadinya gitu. Mau? Enggak kan? Jadi nanti kan bilangnya terkait itu mungkin kakak lanjut ya. Terkait itu mungkin kakak bisa bantu Van nanti kakak alihkan kasuskan ke dokter. Apakah Van bersedia seperti itu? Tidak ya? Berarti atau ada lagi nggak masalah selain itu? Selain tentang masalah itunya? Apa? Teman. Kenapa temannya? Dulu aku ada senang hari terakhir aku ada di rumah. Terus kalau aku nyobai nyusul juga. Maksudnya dalam jiwa cuma aja cowoknya kira menanyakan. Menanya dia besar dia juga buka dan besar. Pinjamnya nak agak saya kan. Lalu lalu malam jam 10-an tak. Pada 10 tu selang-selang lah. Jatuh juga pasca adik kan. Mau adik aku dia berangkat dia melaki kan. Dia ada licin dia berumur itu. Pada tu buat dia tak rasa aku ada buat kerja semua. Tu pasal dia bawa pasal dia bawa aja buat. Lebih lama kamu sih buat kan. Dan licin kan. Terus saya jalan tu rumah ada duit kan. So aku anak saya kan katakan anda tolong tu mantan masa sakit. Tahu sakit kau awak je tu aku sudah kawan. Jadi awak aku dia buka lah tu dia nak cakap sesi semua aku tu jadi awak aku dia nyukan tak boleh kawan aku merona tu itu. Itu senang kan. Adalah sangat jauh ni sisi itu ke dan buat rumah apa dah kalau standar kan tak Masuk sisi itu apa? Sisi masuk itu apa sih? itu maksudnya atau dari mesin ke mesin belakang tu diganti saudara kita. Oh, gunanya itu apa? Kemudian juga beli aku akan satu tambah sehingga rumah tu itu kalau sebentar kan kalau cengok itu berat. Mereka nak kita Van itu kan naik ke atas. Jalannya aspal atau batu lagi? Aspal. Cuman emang harus dibikin gitu ya, emang harus dinaikkan cc ya. Terus waktu itu teman Van ada ganti rugi nggak? Terus gimana respon Van pas kayak gitu? Masa Van terima aja atau gimana? dalam hati tak terima tapi tak keluar terima. Sebenarnya kami Terus bagaimana Van sama dia yang itu tuh masih berteman baik atau enggak? Kenapa? Gara-gara masalah Honda? iya. Misalnya dah tu dari aku atau ini kan. Sama dah tu dari aku Ada masalah? Kenapa Van tidak minta ganti aja? Itu kan sekarang gara-gara itu lah nggak ke kawan ya? Oh berarti teman Van masih di Lubasi? Misalkan nih, Van ada nggak mau berteman sama dia lagi? Misalkan nanti pulang ke kampung nih, ada nggak berteman lagi sama dia? Atau berkontak-kontak kali nggak ada? Yang memutuskan pertemanan kalian siapa dulu? Van? Dia. Kenapa itu kan dia yang
buat rusak. dia wak bilang Oh. dia wak sampai ngamuk kan pas nanya itu kan ada rusak dia dan ngamuk hantam sama lain Hantam, iya hantam. ya honda Udah ngomong. salah enggak soalnya dah lah ciye enggak tanya kali boleh juga kami sudah lama yang minggu masih Kalau misalkan diperbaiki tuh namanya deh. semua indah coba dibalik Misalkan kan misalkan pulang kampung kok, lo nggak niatan untuk kebaikan lagi. Apa yang kayak apa kecean? Kan waktu itu kan berang banget kan ya, emosi kan nggak bisa di apa ya ditahan apalagi barang awak yang dipesan kan emosi itu makanya mungkin menjaga jarak sama fan ini deknya mungkin ya menurut akak mungkin sagar sama fan terus nggak lo ganti rugi fan pun nggak lo minta ganti rugi kan fan ada nggak minta ganti rugi nggak berarti kerja sih misalkan fan ada suatu momen fan tuh bertemu sama ada nggak fan mengecek dia kamu enggak sagan lo jadi sama-sama sagan udah kedua tuh rasanya ini berarti sekolah kini sama berarti kan kelas 2 SMP di ujung asal misalkan misal yo coba bayangkan fan bertemu sama di suatu momen satu acara sama kawan yang gitu yang kawan kece kayaknya fan lah memaafkan tuh Allah berarti lah ikhlas ya kan kalau lah mau yo bayangkan apa yang kapan kece kayaknya mungkin coba hilangkan sagan awak gitu kan yang punya sagan lo fan sagan lo cukup fan surang yang hilangkan rasa sagan tuh dek lah tuh kalau berlalu bapak asing ngecek yang anggap siapa namanya kawan fan tuh nama kawan enggak yo Taufik coba bayangkan Taufik kini ada di Dakik fan atau di Bogor coba apa yang kawan kece kayaknya maaf itu saya cara ngeceknya juga masa maaf sih gitu emosi terus misalkan kawan si topik kok nggak diimbau kawan lain tak jadi kok takut fan bilang lain apa harus kan biasa kan tengok minta maaf nanti awak lah ikhlas nggak ada rasanya dendam kan nggak ada kan bikin kan sebenarnya kawan dia apa mamanya semua bawa nama tak daki tapi kalau daki mana iya. Tapi mamanya sama mama kan lain lah sebegini berarti nak tahu orang tua kalau kalian berdua tapi banyak kena apa nak daki nak kawan nak ajak maksudnya nak ajak teman-teman alalah tapi dia senang kan pernah ada itu kan sama ini sama siapa waktu itu sama siapa waktu dulu semua anak bekal sebelum bilang kejadiannya apa kejadiannya orang olahraga nggak sambil bola supir ini tempat bola ada kawan yang sulang juga dia waktu itu kalau itu ada kali lagi buat juga dia pernah jangan ngadu kan orang ini kupir ngadu kan tuh cek mana yang main sepak bola ko dia mana sini itu kena saja tu pada autoritas tu cak ada apa gitu dulu yang ngadu batu kan cek sangat jauh dulu kalau sangat jauh orang itu tu ngadu aja sini kan ada sini tu cek ini ceknya mana kan ada orang ngadorin itu kecil ada lain juga tu dia kalau itu ya tanya kok di pas 2 hari ada apa berada itu di rumah sana belum main kan sekali tiga mantan ada orang punya pinjam kan subuhnya kan baru apa kan
tu dia. Ya, tiba rumah apalah nak mana kan. Ya, aku ni makak tu. Kan. Ada je tu habis membelas tu saya kecil ni kan. Setiap hari ya tu duitnya. Cik Lancik. Yang dua lagi satu. Yang dua siapa? Kawan. Kawan. Tak lawan. Lawan itu. Kamu seorang. Dia selesai sekarang. Surang-surang misalkan kawannya itu Fan kau tu kawannya ada Fan lain. Acok kan baca kak ya. Dia cakap apa tu kan. Dia tak salah lah. Itu salah kan. Salah. Salah. Dia ada salah kan nama dia pun. Ya pondok pun tak tahu tentang kau. Kan kau nak sama lain tak? Amma suka kecil kecil ada sebab masuk kecil awak ada rajin dia rajin yo tapi kalau buat ni tapi salah sikitnya tapi kalau di salah ada awak ada salah awak dia salah tak buat terus kenal awak Ibu ikut. Mana? kamu di kitchen awak orang minyak ni pandai tak ada apa yang dilakukan buat diri dia kalau cuma itu ada bukan macam itu yang berlebar orangnya 10 itu melawan doang tu dia mandi ni orang tua termasuk orang tua yang masuk sekolah dari Arab buat semua semua ada pada nak misi yang tua tu ada yang ini kan melawan dia 2 tahun mandi hanya di kursi kan di lampu itu yang pun nama itu kan sama dan pas kapan Tapi kini lain lah mau ibu. Yesus. Abang itu yang di kamar. Ayo lah, sana. Abang itu siapa? Jadi apa ya jabatannya? Ranju Apa? Ranju Bukan. kalau buat kerja pas istimewa mesti mandi Berarti tidak ada mana? ada yang pertama kos dia pindah ke mana dia sudah pengurus tapi dia berkali kalau kami ke bikin menunjukkan kami lah tak ada kalau menunjukkan ini banyak juga biasanya pasti juga kan percuma ini Rasulullah kami selalu bila mandi semua tapi semua lagi itu aja Tapi malam sampai hanya subuh sampai sore sampai sore sampai jam itu saya sama Ustaz di sekolah jadi ngapain untuk ibu yang lebih banyak buat bajunya sampai orang tiba-tiba ini punya orang badannya gak urut kecil kemarin bisa silat tengkuk tu ibu bertangan sama kemarin kadang cari bini kadang-kadang itu masih berarti kalian jago seran nanti pagi nggak ada jaga ibu masih tiga dengan ibu ya besok tapi yang main besok ada agak kira ke pembina apa ya kayak kepala pondok pembinanya di apa kepala pondoknya kalau ikut pondok Pancasila itu di mana tinggalnya di negeri Surau sama juga lah siapa sih kau berarti ibu tuh pembina ya ibu berarti ibu itu di kamar sudah ada anak tuh suami jadi kakaknya nenek sama nenek jadi yang di panti asuhan kan kalau orang-orang soalnya kan panti asuhan kok orang yang tidak ada orang tua ya kan jadi kakak tak aja dia cerita Fan
kan shadow orang tua kita kan kakak bisa dibilang aduh lah berada lah di mana-mana. Kenapa kan bisa di sini? Mada. Kenapa kak dimasukin aja ke pondok pesantren? Kan pondok pesantren kan lebih tertata, bangun pagi, subuh tahajud tiap hari. Kan lebih bagus gitu loh kan di pondok pesantren kan di pedesaan. Cuma kenapa? Pak tamunya kalau di pondok pesantren kak, emang kelas 1 SD. Emang gak nyiap? Kenapa? Enggak payah balik pulang lama. Iya sih. Lebih pondok pesantren lebih sibuk pada awak biasa. Kakak kan juga dulu di pondok pesantren. Emang full dari pagi belajar, atau nanti sore belajar lagi, malam belajar lagi. Terus bangunnya jam 3. Kalau gitu nanti pernah lalu nggak bisa sepi Jam berapa lah biasa? Jam berapa lah? gimana tuh Sibuk di kampung? Kalau acok pulang malam di kampung? kayak juga Kerja? kadang aku nggak cetir aku macam ada orang cetir tua wanita kadang dia bisa Adik kamu ada di sini kan? Siapa namanya adik? Fun. Rival. Maksud sih kok dek gara kamu tuh di mana lo? Mana lo ya? Nah, itu di mana kamu? Itu makanya agak heran kan. Setahu aku emang pondok pesantren itu emang yang main ada orang tua lah ya. Maksudnya siko. Rata-rata yo kalian siko kok masih ada gitu. Makanya heran. Pondok pesantren atau kos atau asi gitu. sebenarnya kos tidak boleh nama Kos lebih bebas lagi kamu. ini kok bawa sial Iyo, Pak. Kok bisa sampai di situ? Jadi kamu udah bahas kan agak jauh kan? Kok di situ? titik kan saya beli terkenal pak sudah seperti kembali ke rumah jadi orang lebih rumah kembali itu ada sama itu sudah Kan jauh juga. Kan di Pesaman apa kayak agak lumayan lah. lecetnya malah sama ada tante yang main di kawan jadi malah lagi bos itu pas kita sampai kelas 6 selama aku kan ini sampai nanti soalnya kunci besar pulang lagi ya itu saya dulu benar itu Dari Bukit ke Bukit berapa jam? 3. Kalau ke Pasaman? sama ibu tapi kalau kita suka sama Itu kalau misalkan libur semester lagi pulang kampung. Dia pulang ke Juanda. Jauh adik kamu. Berarti bara saudara kamu dua. Saudara kamu mana? saudara sampai ya Berarti yang dua lain CSD. Yang terakhir pun SD. kelasnya tahun Itu kamu ada. Berarti kamu abis ini lanjut ke SMK ya sebenarnya. SMK mana? sendiri kan Di mana tuh? sama sini Berarti pasti masih Bukit. tidak kita sudah Itu tinggal di mana? Kos. Batu. Kita boleh jawab apa kalau kita. mana depan minggu depan kalau boleh nama masuk sudah situ kan kalau juga beli sepeda kilo sampai simpan tujuan nangkep yang menang di sepeda terus dan ke badan tiara apa dua ada proses lala terus jalan kan Kalau SMK masuk jurusan apa? Emangnya ke situ. Masuk ke motor-motor. ada macam itu dulu lagi Di pondok di panti ini cuma kamu yang kelas 3 SMP. Selebihnya? ada kelas 10 kelas 7 Kenapa nggak masuk apa? SMA sini, Mang.
Mana agama lu, saya agama aja. Pasti datang ke dulu SD MI itu agama juga aku suci tapi dek tersaksi sama maksud terbakal kasih itu lain itu terutama maksud sama bingung ya dari SD kan di dalam ada pelajaran baca tugas depan ada lo sama gue baca ikut mereka sekolah ada yang langsung dan ngaji Sama saya ulang balik kan. Sedangkan materi di mana itu lebih tinggi. Ada bahasa Arab ya. Berarti yang di mata ada bahasa Arab loh. Dia mana dulu? Ini ada lagi. terus sedikit FI di Bukasem. Si Raul apa merah? Oh, itu di situ juga dia, FI juga. Ada lagi? Enggak. Masalah apa aman? Sekolah, berarti sekolah aman. Masa percintaan aman. Masa iya aman? Aman. Iya. Tidak ya. Jadi tadi yang Kak bilang tadi sama yang teman yang tadi, misalkan ada sesuatu, misalkan ada pertemuan yang emang gak disengaja atau disengaja bertemu sama dia, kalau di apa namanya? Fandi ada keinginan untuk minta maaf, coba kan kamu sayang banget kan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya teman baik kan sama dia, gara-gara masalah yang itu satu itu yang motor itu emang sih nggak bisa disalahin sama siapa, dia salah juga, kamu emang lagi emosi ya lepas semuanya, kamu kalau emosi emang keluar semua ya. juga kadang walaupun kadang aku Iya, nggak bisa ditahan, nggak bisa kayak kamu udah pas main besar nih, bisa nggak kamu nahan emosi? langsung sekali Kalau waktu itu makanya aku nak setelah mana itu nggak kamu ngerasa menyesal kayak ngerasa bersalah? Enggak. Berarti emang ya udah itu emosi aku ya udah nggak apa-apa. sudah kita jalan Ya udah biasa aja. Jadi kamu nggak salah juga, teman kamu pun ya udah itu udah apa ya udah takdir jatuh mau gimana lagi gitu kan. Jadi besok kalau misalkan ada besok pulang apa libur semester ya? Berarti Desember ya? Kamu lah ya. Berarti nggak ada libur berarti. Nah misalnya nanti pas semester kamu pulang ada ketemu, coba ayolah kita perbaiki hubungan lagi. Sayang kali kan temannya itu, teman kamu baik kan yang itu, yang Taufik itu. dari kelas 1 ke 6 awal seminggu itu kami memang sekitaran di sebuah kemarin Jauh juga ya. dulu ya ada nanya lain dari cik tapi nanya depannya tak raju di taruh waswanya nggak jawab iya waswanya Aduh nggak, berarti kan tuh masih ada nggak sih kayak kepengen teman lagi sama dia itu dulu lah sama ini terus Taufik? Enggak. Laki-laki bahaya laki-laki kayak selesai malah selesai beda sama Lucy. Kalau kak yang misalkan di Lucy kan dari kelas 1 ke kelas 6 pasti akan ada rasa rindu juga kamu kayak sayang mana dari kelas 1 ke kelas 6 berteman lo tiba-tiba sih nak ada lagi kayak sayang kali rasanya kak. Coba saya kalau Fanio kan enggak maksa dulu kalau Fanio berteman semuanya enggak. Gimana kak cuma ngasih solusi aja itu caranya. Kan bisa kan kita ngeliat dari luar muka. Sekarang kakak bertemu sama si Fanny, kakak bertengkar sama Fanny dulu gitu kan. Bisa kita tuh nilai dari muka Fan tuh sinis kan dengan kakak atau biasa aja. Tapi kalau dia Fan gak pernah lagi ketemu sama dia. Selama pas kejadian itu nggak lagi? Nggak, soalnya pasti kalau dari rumahnya pastinya lari dia kak, nggak tahu sih kemana. Tangga dan apa setelah kosan Jumat, ada nampak duduk kak, itu pas sama tanda, nggak duduknya kak duduk. Menghindar sama punya. Mungkin itu saya dulu saran kakak atau solusi dari kakak. Dan juga ada lagi nggak yang masih membekas atau masih ada yang berat di hati kan? Ya
ada. Mungkin segitu dulu konseling kita hari ini. Semoga aja Van bisa ngatasin masalah Van apa untuk kedepannya, karena kita hidup ini pasti ada masalah, nggak mungkin enggak. Kalau kita nggak mau ada masalah, ya udah gimana? Ya udah maksudnya ya udah nggak usah hidup gitu kan. Kalau sekarang ya udah nggak usah hidup kalau nggak mau masalah. Tapi Van untuk emosinya lebih dikontrol lagi, apalagi sama yang lebih besar. Coba deh dipelajari sih ngapain emosi itu bagaimana. Ngandelin emosi lah namanya, apalagi sama yang lebih tua. Ngeri loh, apa ya? Itu dari apa itu? Apa itu? Susah ya, emang dari tabiat dalam diri emang. Juga apa kalian bilang salah ya? Ada pas program semua Tapi nggak pernah main tangan. Jangan sampai main tangannya. Tapi kalau aku di sini malah emosi nanti bilang salah cuma ada Jangan sampai merusak produksi nak. mana Sampai merusak produksi. Ibu, akak produksi kok. yuk Ya mungkin segitu dulu Mas sebagai hari ini. Terima kasih Pak udah mau berbagi cerita sama kakak. Semoga kalau ada kendala-kendala lagi bisa diceritakan sama Kak. Bisa di chat ataupun langsung. Bisa kalau Kak di sini boleh cerita-cerita boleh. Oke. Sekian dari Kak ya. Terima kasih. Siapa sebelum kita mulai? Hari ada satu hari Ada kelas. salah dengan salah itu Sekolahnya di ke sini. Kalau ke sekolah pakai apa? jalan nggak? Jalan. Tiap hari. Sepeda atau nggak punya kendaraan ke sana? Oke. Oke. Gimana sebelum ke sini tadi ngapain? Main game. Udah sarapan, udah makan. Makan apa tadi sama nasi sama? Sebelah. Pagi-pagi ini makan sebelah. Tiap pagi makan sebelah. Enggak. Tiap hari minggu. Katanya Gimana sekolahnya? Aman? Udah ujian? udah. Nah, udah tahu belum tujuan Ari kesini untuk ngapain? Kami mampu individual gak? Konseling individual. Udah tahu belum konsepnya bagaimana? Kurang Belum tahu. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin jelasin dulu ya. Konseling individual itu konseling yang salah satu layanan konseling yang ada di dengan konseling. Nah, tentunya ini kita lagi berhadapan-hadapan dan nanti Ari itu nanti menceritakan masalahnya secara sukarela dan juga terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin dan juga tidak ada yang dikurang-kurangkan. Apa Ari bersedia? Sukarela? Nah, dan di sini Ari jangan takut nanti rahasianya akan tersebar sama siapapun walaupun sama rekan kakak juga, karena di sini nanti rahasia Ari akan kakak aja yang tahu. Apakah Ari bisa percaya? Oke. Nah, sebelum itu apakah bisa kita mulai konseling hari ini? Bisa diceritakan apa aja yang lagi Ari alami saat ini ataupun masih ada membekas masalah Ari itu sampai sekarang? Tentang apa? Meron kayak kayak pulang karena pulang Kamu tinggal di mana? kosong Bos. Jadi sekarang kamu teragak pulang. Kalau untuk izin nggak bisa di sekolahnya. jadi 6 bulan udah pulang jadi semester. Berarti kalau udah siap ujian semester langsung pulang ke kosong. Kenapa kok teragak sama orang kayak? Kita kenal Kalau alam semua. yang saya tahu Sudah ada berapa saudara kamu di sana? awalnya bapak lama nikah sama kamu
Jadi mak kamu di situ. Saudara kamu juga ada di sana. Iya. Pas kemarin kamu sakit, kan itu kan dari sini ke Lubosnya berapa jam? Enggak luas, enggak di sini aja kak. Bro dapat info pas mak bro siap sakit mana kak? Siap. Oh, Bro ketiga mana pak? Itu di tiga mana? kalau misalkan kamu pulang dari sini ke sana berapa jam? Sekitaran 2 sampai 3 kak. Kalau kamu pulang ke sana pakai travel atau apa? Habis Berangkat dari Aur. Sakit apa kayak kamu kalau berangkat? sama sakit asma banyak pikiran kak. Kerja apa beliau? Sama pengembangan legal. Ayah kamu masih ada? Udah maaf ya. Berarti kamu mama kamu di rumah sendiri? Enggak kak, Jabang kak, tapi mama suruh abang pulang 20 rumah pulang. Oh. Berarti abang kamu tinggal sama di rumah emak kamu? Emak dulu tempat kerja deh. Maksudnya gimana sih? Kita serumah nih. Enggak kak, misalnya rumah tuh per mama sama rumah kayu dia, emak di rumah kayu, abang ya. Oh, berarti emak kamu di rumah kayu. Abang kamu di rumah yang Ya, lebih itu. ya. Jadi yang ngasih kamu kabar tuh siapa kemarin? Abang kamu? Iya. Gini. Berarti keadaan mama kamu sekarang belum sembuh, belum apa ya? Belum total belum kak. sembuh total. Masih coba rutin aku. Asmanya itu dari kapan? Udah lama? Sebenarnya mau tapi parahnya datang kak pas aku datang. Di aku itu kan ada penyebabnya tuh. Kok bisa kamu Pikiran. pikiran? Apa dipikirkan? Kamu terbuka nggak sama mama kamu? Buka. Ledak kayak kan? Apa tuh yang menyebabkan mama kamu kepikiran? Atau masalah radang atau jawinya? Kamu salah kebanggo kan itu mana kan tinggi banget masalah banyak utang gitu. Utang Itu abang kamu tuh dari utang, apanya utang itu pas sudah nikah? enggak sebelum nikah. Berarti abang kamu baru nikah? Iya. Udah berapa tahun nikahnya? Udah punya anak? Belum kan masih baru. Masih baru banget. Jadi itu yang jadi pikiran mama kamu. Iya. Kamu sama abang kamu dekat nggak? Dekat. Karena kamu bilang ke abang kamu jangan lamar itu sama Eko, ada nggak? Iya benar. Kecil abang kamu. Nah dulu galak. Dia cuma 2 bersaudara ya? Iya. Apa harapan kamu untuk mama kamu dari diri kamu sendiri? Apa sih yang mau kamu kembangkan dari diri kamu supaya kamu bisa banggain ibu kamu? Rencana kan akan kuliah siap kok kuliah sambil radio kak. Kuliah di mana? Nah di yang bisa kuliah 3 hari itu 2 hari itu yang radio kak. Jadi kuliah iya, dapat kerja, dapat duit iya juga. Iya. Jadi nggak terlalu membebani orang tua. Iya. Pas sekolah lah banyak kak udah Jawa. Ya mas surang Jawa. Dia surang. Karena mama kamu emang butuh kamu sekarang ya kan. Walaupun kamu sekarang lagi jauh di sini, Iya. mama kamu pasti berharapnya kamu yang lagi Iya, Kak. yang ngebantu dia. Abang gue pasti udah ngurus keluarga dia juga. Baik kalau dia udah punya anak.
Udah tuh, udah teralihkan orang tua kamu nantinya. Kamu khawatir nggak sama orang tua kamu kalau kamu di sini? Khawatirnya itu dalam bentuk apa? Banyak ini pak, jangan penyakit tuh masa nggak terus jadi lah. Karena kan penyakit yang hilang kambuh kali, penyakit itu dia. Umur orang tua kamu berapa sekarang? 50. 50. Berarti kalau kamu mau kuliah tuh di Padang lah ya, lebih Iya. tambah jauh dong. Iya. Di Padang masih ada keluarga besar. Dekat rumah keluarga besar. Hmm? Dekat juga sama. Ada juga kak. Anak mama. Berarti itu kayak universitas terbuka lah ya. Iya. Kalau universitas lain tuh nggak bisa kalau 3 hari tuh. Iya kak. Kalau universitas terbuka baru bisa. Kan dia bisa rakit. Jurusannya? Sana manajemen kak, manajemen ke kantor. Sekarang kelas 11 setahun lagi. Iya. Kalau di Man ya? Iya. Jurusannya apa? Sosiologi. Sosiologi. Kalau di Man tuh jurusannya apa sih? Apa aja sih? Teknik, keagamaan, sosiologi, betul, perawat tuh kan, perawat. Kakak mau tanya sama kamu. Kamu bangga nggak sama diri kamu sekarang? Enggak. Kenapa? Salah, apa dia kalau salah, kurang SD. Punya masalahnya memang ada sekolah atau di sini atau dia banyak masalah dari diri kamu? Dari siapa? Iya salah dia kami kakak. Nah, jangan aja salah kan bikin dulu kan. Tapi nih ya, kakaknya, kamu kan masih SMA nih, 11, 12. Sebenarnya emang belum apa ya bilangnya, belum menjadi tanggung jawab kamu juga sebenarnya untuk mikirin yang udah jauh gitu kan. Udah sebenarnya itu bukan ya, tapi belum menjadi hak kamu, kewajiban kamu untuk memikirkan hal itu. Tapi gara kamu nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Kalau keluarga besar mungkin mereka juga sibuk sama mereka. Kamu lah anak terakhir, harapan terakhir, dan juga benar-benar fondasi apa ibu kamu gitu satu-satunya. Berarti kamu udah memikirkan hal itu ya sekarang. Harapan kamu apa untuk orang tua kamu, untuk bayi kamu? Sehat, misalnya ada terus. Terus sekarang kamu udah mempunyai itu pasangan? Enggak. Karena ngapain sih? Ya percuma kak. Sekarang kan ke tetangga kan tanya kak, cuma aja dia. Banyak pengeluaran ya. Tiap minggu ada keluar pasti mah rentan mengampuk ya kok. Iya. Lo pernah pengalaman? Saya sih SMA aku lah pernah ala punya. tak SMP dulu. SMP sih kode. Iya kak. Di Kanan. mbak anak kuliah di Psikol UIN. Itu Atau di apa di Fotokop kan atau di Muhammadiyah banyak tuh jurusan yang nggak kayak UIN. itu
sekolah tuh aku pernah merajam mau jadi apa tuh senda aku aja kak kurang betul kak belajar Dekat bawah sana ada kampus. ada Ada. bahasa sampai sekolah Nah misalkan nih orang tua kamu, ibu kamu ada di sini, apa yang kamu sampaikan ke dia? Ada nggak kamu tuh satu hal yang pengen banget kamu sampaikan ke dia? Ada nggak? enggak Siap. kok kak Enggak. anginnya belum Tidak apa-apa. Awak. ibunya Tapi ada, tapi nggak mau disampaikan. iya kak aku nangis Sampai ibu orangnya. iya Kalau masalah orang tua lah ada ibu sih. Datang siapa deh? Apa sih ya? Enggak ada masalah. Kalau untuk abang kamu ada? Yang nggak ingin kamu sampaikan? rajonya suruh rajo itu kan dia pengakuan apa supaya apa ada rajo itu pengen sawit itu kan baik itu udah amat Jawa Kamu lah senang juga Kak Ipar. Soalnya kan kadang ada dulu kan, kadang iya nggak senang nggak suka juga karena dia gara-gara anak tahu lo kan, kadang ada dulu. iya Amak lah senang juga. Ada lain nggak yang selain masalah amak? enggak Emang itu yang masih yang pengen warna pulang. Nggak bisa ada izin agak 3 hari lah. Kan udah kayak sekolah dari sekolah kita 2 jam. Nggak bisa tuh nggak mau. nggak boleh ada pak nggak boleh ada kalau kak bilang pas lagi sakit kan nggak boleh ada suka sih sikut Aja mak, biasa pulang. pelajaran Kok bisa kamu sampai ke sini? kak dulu kak kan psikolog dulu kak berarti budiman kakak Terus kok kamu sekolah? Kok kamu tinggal? iya kak nilai kadang kakak Kakak siapa? Kakak apa? mereka dulu di mana sekolah Lain nih yang kamu di sekolah. Memang sedang ada di hati. awal kita masa psikolog sama di rumah ini sama Gini kakak turut sedih dengan berita ibu kamu yang lagi sakit. Semoga aja berharap semoga Allah mengungkap penyakit mama kamu dan kamu juga semangat belajarnya, masih kelas 11 nih, masih bisa tahun lagi kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Semoga aja kamu tuh bisa deh membahagiakan, kamu harus membahagiakan orang tua kamu itu bukan harus, tapi harus membahagiakan ibu kita, kan dia yang melahirkan kita, dia yang membawa kita ke sini. Kakak sebenarnya kalau masalah orang tua ini juga ibu, makanya kakak tuh kayak kalau ada bahasa orang tua dia kayak terbawa sama diri kakak sendiri gitu. Kakak juga jauh dari Riau, dari sini ke sana berapa jam, lebih lama lagi kan, dari sini ke Riau tuh 8 jam. Mau ke sana juga mikir, kamunya yang 2 jam itu mikir kan, apalagi kakak yang 8 jam dari sini ke sana pasti mikir banget, biaya mahal. Kalau orang tua sakit, itulah kalau orang tua sakit dia nggak pengen anaknya juga terpikiran. iya kak Dia kadang bohong kadang malah, dia sakit katanya kan, tapi katanya enggak apa dong. Kita tahu dari apa, dari adik atau dari abang. Kadang kecewa kan, kenapa harus bohong gitu kan, itu membuat kita jadi merasa bersalah. Apa sih gunanya kita jadi anak
kita masa nggak tahu masalah orang tua, mereka tahu masalah kita, masa kita nggak tahu, nggak boleh tahu masalah dia gitu. Jadi kita sebagai anak tuh, kakak juga masih belajar, semangat belajarnya, terus berdoa semoga kesembuhan ibu kamu. Terus kalau nyapar boleh kan panjang, ada oh baik, kirain ada jadwal pula kan kalau di sini. Nelfon mak terus, tiap minggu tuh harus nelfon mak, makin apa ada nama. Terus ngeburin, jangan gue ikut pikiran. Kalau gue tanya, mbak ada, nah ya lo yang kalau ada masalah, cuma selesaikan dulu. Jangan bawa masalah awak itu ke tempat mak. Kayak jangan cerita jangan. Kalau orang baik kau terpikir mana teman. Bagi awak surang, kamu pun surang kau tinggal kan. Walaupun laki-laki. Kondisi oke lah, kalau laki-laki kan kadang-kadang orang pikirkan bisa punya laki-laki, yang lain mandirinya bisa. Kadang enggak lo, kadang kalau gak itu kan tidak perlu, tidak penting ya padusi. Kalau anak sama sadonya. Jadi akak berharap sebenarnya Ari jangan lupa itu, tetap semangat ya. Semoga Jarki bisa orang sukses, bisa membawa amak lebih baik ya. Ada lain ada. Terima kasih ya. Nanti Arki jangan takut ya masalah ini. Tahu sih ya enggak Arki bisa baik ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada dari semua sudah mau ikut dalam kegiatan kali ini. Nah, sudah tahu belum kegiatan kali ini kita bakalan ngapain? Kelompok bimbingan. Balik. Bimbingan kelompok. Sudah dan pernah ikut bimbingan kelompok belum? Ari, gimana tuh kelompoknya seperti apa? Dengan kelompok dilakukan secara melingkar supaya lebih efisien untuk menjelaskan materi Kak. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Taufik? Yang dilakukan sebanyak 8 orang sampai 15 orang. Nah, bisa. Nah, terima kasih pada Ali dan siapa namanya? Nabil udah mau menjelaskan apa yang kita pakai. Nah, kita kan belum saling mengenal nih. Kakak belum tahu semuanya dan kakak pun juga belum tahu kakak sebenarnya. Nah, di sini kita bakalan perkenalan terlebih dahulu. Di sini perkenalannya itu nggak asal perkenalan aja. Nah, nanti perkenalannya itu misalkan rival nanti sebut nama rival sama makanan kesukaan. Nanti Nabil nanti sebutin lagi rival makanan kesukaannya apa sampai ujung. Oke? Saya mulai dari kakak ya. Kakak ya. Enggak deh, mulai dari ini deh. Si apa namanya? Coba sebutin namanya sama makanan kesukaannya. Nama saya Didi Ramadan. Makan kesukaan bakso. Nama saya tak punya makan. Ya, sebut si Radit dulu. Radit makan kesukaan dia apa? Bakso. Atau sop. Radit makan kesukaan bakso. Nama saya tak punya Ramadan. Makan kesukaan mie. Adik bukan kesukaan bakso, Taufik bukan kesukaan mie, saya ke Arianto, Ari makan kesukaan kakak. Juga setelah Ikan panggang. Saya
suka itu langsung kesukaan topik ini kesukaan hari ikan panggang kesukaan lihat tidak ada semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabi Tokul Ramadan. Bukan kesukaan saya ayam chicken. Ayam chicken tapi suka mie, Ari suka ikan panggang, dan semuanya namanya ayam chicken ya. Kamu rival suka kakak. Nah, kita saling kenal kan? Coba kakak atas lagi ya. Ini tadi sukanya siapa? Apa? Ari? Sebelah. Nabil suka istri topik siapa tadi? Mie. Rehan tadi Radit suka apa? Ari tadi ini suka apa? Nabil. Chicken ayam. Topik tadi Rehan suka apa? Semuanya. Dah, tidak saling mengingat ya pemakan kesukaan teman-temannya. Nah, jadi di sini BKP itu yaitu salah satu layanan konseling yang dilakukan secara berkelompok, jadi 5-8 orang sampai 15 orang. Nah, kita duduk melingkar nih seperti ini, kakak sebagai pemimpin kelompok dan adik semua sebagai anggota kelompoknya. Nah, nanti kita membahas salah satu topik lagi langkah-langkahnya. Nah, pertama itu ada topik tugas sama ada topik bebas. Jadi di sini kakak akan mengasih tentang topik tugas yaitu tentang bullying. Sudah familiar kan tentang bullying ini kan? Sudah. Nah, siapa yang tahu apa itu bullying dimulai dari Rehan? Menurut kamu bullying itu apa? Nanti kakak tanya satu-satu ya. Lanjut dulu, ini yang kedua. Apa? Bisa. Lanjut tadi Ari. Bullying itu terbagi menjadi dua. Bullying itu kan mencelakai seseorang, baik secara terbagi dua, bisa fisik, bisa mental. Kalau fisiko misalnya menepuk orang, mencekik orang. Kalau secara mental kok mencecik orang, nggak bergaduh kaki dan doa. Lagi Nabil. Bullying dibagi dua. Bicara fisik, mental. Lanjut, apa lagi? Topik. Kelat dan karat pada anak orang. Membuka. Bullying dibagi dua. Puji sejarah. Ada itu ya. Ada Rehan lagi. Bullying. Aku bully dia ya. Masa pembuli nggak tahu arti bullying? Kurang urusan musik. Saya sih kan. Makan. Jadi gue sebelah stay, kan? Bisa Rehan. Oke. Nah, kakak simpulkan ya, bullying itu salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada orang yang lemah. Kekerasan bisa kekerasan fisik, kekerasan mental. Jadi itu tuh bullying itu nanti
secara keroyokan juga. Nah, dalam contoh bullying itu apa aja? Mereka membuli itu apa aja yang mereka lakukan? Nabil, mukul, caci, Radit, sebenarnya Taufik, Ari, Mampu orang. Kalau dengan perkataan apa Radit? Dengan perkataan, bullying secara lisan. Tadi kan kamu bilang secara lisan kan? Apa contohnya? Ngejek berdua. Rasis bisa. Atau gimana sih orang membuli itu apa aja perbuatannya apa aja? Pengeroyokan. Tadi kamu bilang pengeroyokan juga yang nah ya, jadi membuli itu bisa dengan mencaci, mencemeh, menendang, mengejek nama orang tua itu juga membuli. Siapa di sini yang pernah mengejek orang tua? Nah, bisa seperti itu. Nah, di sini dampak dari membuli itu apa? Depresi. Gangguan mental, bunuh diri, bisa. Dampaknya Misalnya membuli ke orang lain karena aja membuli itu bully itu tuh. Tidak bisa. Di kan bully ke orang lain sama hari kak. membalas dengan orang lain. Kamu? Ustaz mana tahu bulan? Apa nih Pak dampaknya? Membuli, dampak dari bullying itu apa? Tadi ada yang bilang tadi bunuh diri. Lagi tadi mencoba membalas dengan orang lain. Tapi tadi apa jawabnya? Gangguan mental. Ayat yang mental. Tekan, kaget. Cemburu bisa, ya. Stres bisa. Nah jadi itulah dampak-dampak ke bullying itu. Nah bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi kuat. Apa? Jadi kuat. Jadi kuat bisa. Jadi Radit Banyak orang membuli. balas, bagi lo balas. Oke, kamu? Cara mengatasi bullying saya jadi coba. Cara mengatasi bullying itu gimana? Apa tadi kan? Cara mengatasi bullying itu gimana? Kadut kok dia. Masa Sarang kompetisi. Kamu jawabannya apa? Lanjut, Nabil. beriman. Beriman, kuatkan iman ya. Iya bukan. Tapi Ayo tahu-tahu. Mesti beriman intinya. Bersabar. bersabar. Ini beda sabar tadi yang sebuah mati ya. Sabar. Nah, bisa betul dapat dari adik-adik tadi. Terus nih, ada nggak pesan untuk yang membuli? Yang membuli ya bukan korbannya. Pesan untuk orang pembuli itu apa? Mulai dari Raha. Pesan untuk orang pembuli. Cepat mati kan? Berhenti kan? Jawab. Doa. Nah, kamu Pesan mau pertama, ambil. Mengatakan berbanyaklah beriman. Ari, Ini Janganlah berbuli. Kamu jangan membuli orang lagi. Kalau tidak kamu sakit. tapi apa pesan untuk yang membuli? yang selalu semangat dalam membuli. Iya kak. Masa itu? Ya panik. Bener, apa pesannya? Salah.
Nah di sini kakak mau tanya, ada nggak yang di sini korban bully? Kok Korban itu lagi tanya itu ya. Parehan bully. Pak Parehan pelaku Pak. Saya Parehan ada pelaku. korban dan saya pelakunya. Sama kayak kamu bilang tadi berarti ya. Iya, Kak. Korban tapi juga melakukan sama yang lain. Iya, Kak. Yang membulinya, membuli. Parehan kok ikut itu Kak Parehan bully. Parehan. Yuk Kak, bully bu. Berarti Saya korban saya tuh. makanan sehari-hari. Besok nanti Kalau misalkan membuli tapi yang korbannya itu nggak kenapa-napa, itu berarti bukan dimaksud membuli. Nah, misalkan kamu karena membuli si Taufik nih, Taufik udah stres, udah dia menjadi membunuh diri, bahkan itu bisa membuli. Tapi kalau kamu membuli dia nggak apa-apa, dia ketawa aja, dia terima, itu nggak membuli namanya. Cuman berdua apa berjalan? Canda. Kamu tetap ada. Iya Kak. Besok. Yang ini mau salah tuh. Dari mana ya? Nah, lagi apa lagi Herma? Udah sampai mana? Ah? Udah sampai mana? Ubah semua. Udah. Kesimpulan lagi. Sudah. Oh iya ya. Simpulkan dulu sama. Nah, tadi kita kan udah bahas tentang pengertian, dampak, cara mengatasi, dan juga pesan untuk para yang dibully untuk bully ini. Nah, di sini kakak minta kesimpulan masing-masing. Mulai dari Adi. Janganlah kita membuli sesama, janganlah kita membuli karena bully itu perbuatan yang tidak baik. Bagaimanapun orang masih bisa Rehan. Kesimpulannya apa? Itu aja. Lanjut Nabil. Kalau kita membuli sama muslim karena bisa merusak masa depan seseorang. Itu tanya. Nabil. Lanjut Reva. Lanjut Adit. Jangan membuli. Sama semua jangan membuli. Jangan membuli. Topik. Kesimpulan dari materi kita tadi apa yang kamu dapatkan? Kesimpulannya tentang bullying itu bagaimana apa? Nggak bisa, tinggal kamu sendiri lagi. Coba. Nggak ada, harus tahu. Janganlah membuli karena membuli bisa membuat orang mati. Jangan membuli karena membuli bisa membuat orang mati. Bisa, terima kasih. Nah, kita kan udah di penghujung udah penghujung kegiatan. Pesannya lagi, bagaimana pesan materi hari ini? senang. Biasa. Senang. Kamu? Biasa. Biasa. Kamu? Radit? Senang. Kamu Nabil? Gembira. Oh, berbeda ya. Nanti bisa mengubah saja. Nah, jadi sekarang kan udah siap nih kegiatan kita. Semoga pesan kakak, semoga jangan ada lagi yang membuli secara sama teman-temannya. Apalagi yang lemah, jangan dibully, tapi dirangkul, ditemenin. Jangan anggap mereka itu lemah, karena kan semua orang punya kelemahan masing-masing. Kalian merasa nggak diri kalian itu punya kelemahan? Merasa, Kak? Merasa. Punya kelebihan nggak? Tidak. Tidak. Kalian nggak punya kelebihan. Sebenarnya tapi punya kelebihan. Waduh, begitu. Ayo, Kak. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Akan.
kurang banyak. Kredit nih. Tak tahu lu. Aduh bisa mana? Aye, ada Pak. Dan terima kasih ya dari semua udah mau mengikuti acara kegiatan BKP hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.